dari kelas 3B Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah toksikologi, meliputi sejarah, definisi, arti penting, dan ruang lingkup toksikologi. Baik, untuk sejarah toksikologi, yang pertama ada Hippocrates. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai toksikolog. Kemudian yang kedua, ada Pendasius Dioscorides. Beliau dikenal sebagai bapak material medika, yaitu seorang dokter tentara. Yang ketiga, Maimonides. Pada tahun 1135 sampai 1204, beliau terkenal karena bukunya yang berjudul Racun dan Antidotumnya. Kemudian yang keempat, ada Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541. Beliau merupakan toksikolog besar yang meletakkan konsep dasar dari toksikologi. Kemudian yang terakhir ada Matteo Joseph. Pada tahun 1787 sampai 1853, beliau dikenal sebagai bapak toksikologi modern. Ya, bahan kimia beracun atau biasa dikenal dengan sebutan toksik ialah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Nah, istilah toksikologi sendiri awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu toxon yang berarti racun, sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos, yang pada dasarnya semua bahan kimia adalah beracun, tetapi bahayanya terhadap kesehatan sangat bergantung pada jumlah zat tersebut yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang selanjutnya ada definisi toksikologi. Menurut Loomis pada tahun 1978, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Sedangkan menurut Doll dan Bruch pada tahun 1986, beliau mengatakan toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh zat kimia yang merugikan atas sistem biologi. Sedangkan menurut Timbrell pada tahun 1989, toksikologi merupakan interaksi antara zat kimia dan sistem biologi. Dari tokoh-tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa toksikologi merupakan ilmu atau pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Selanjutnya, ada arti penting toksikologi. Dapat mengevaluasi keberbahayaan zat kimia sehingga dapat ditentukan batas keamanannya. Penting untuk perkembangan produksi, misalnya seperti obat, pestisida, zat tambahan makanan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada ruang lingkup toksikologi. Yang pertama ada toksikologi lingkungan, berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup. Istilah lingkungan mencakup udara, tanah, dan air. Kemudian yang kedua ada toksikologi ekonomi, adalah menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek bermanfaat yang khas, misalnya obat, zat makanan, dan pestisida. Kemudian yang ketiga ada toksikologi forensik, yang merupakan cabang toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Oke, jadi itulah tadi sekilas penjelasan terkait toksikologi. Kemudian yang selanjutnya saya akan mereview jurnal tentang toksikologi forensik. Baik, di sini saya akan membacakan abstraknya yang berisi toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang penggunaan berbagai bahan kimiawi yang dapat menyebabkan efek toksik terhadap tubuh. Nah, efek toksik sendiri dapat timbul baik hanya berupa gejala ringan sampai kematian. Seiring dengan kemajuan teknologi, produksi dari bahan-bahan kimiawi beracun pun semakin banyak dan beredar luas. Ketersediaan bahan-bahan kimia beracun yang semakin meluas dapat disalahgunakan untuk melakukan suatu tindak kriminal.
Oleh karena itu, dalam pengungkapan suatu kasus keracunan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimiawi berbahaya, memerlukan suatu cabang ilmu lain, yaitu toksikologi forensik. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa toksikologi forensik merupakan salah satu cabang ilmu toksikologi yang memusatkan perhatian pada analisa yang berperan dalam penegakan hukum dan peradilan. Secara umum, tugas toksikolog forensik adalah membantu penegak hukum, khususnya dalam melakukan analisis racun, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang kemudian akan menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan berupa surat keterangan ahli dan saksi ahli. Nah, sebagai bukti dalam tindak kriminal atau forensik di pengadilan. Pengambilan sampel pada korban hidup dan yang sudah berbeda akan berbeda. Pada korban yang sudah meninggal, seluruh organ akan diambil sedikit jaringannya. Kemudian diperiksa melalui berbagai metode analisa secara kimiawi, biologi, maupun secara histopatologi. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan tentang toksikologi yang meliputi sejarah toksikologi, definisi toksikologi, arti penting toksikologi, serta ruang lingkup toksikologi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.